yang dipertanyakan oleh penyidik kepada Fadel. 33 pertanyaan ini secara lugas, secara tenang, dan sesuai dengan fakta. Fadel saya lihat sangat tenang dia menjawabnya. Dia menceritakan kronologi awal pertemuan dia dengan Loli sampai dengan kondisi Loli yang dijemput oleh ibunya. Itu semua diceritakan. Lebih dari 3 halaman hanya untuk menceritakan kronologi. Artinya tidak ada yang ditutup-tutupin, tidak ada insya Allah keterangan palsu atau apalah sebutannya, karena memang dengan fakta yang disajikan, insya Allah unsur-unsur pasal yang dituduhkan, sebagaimana laporan NM, itu kami yakin tidak akan terpenuhi. Kemudian tadi fokus pertanyaannya itu ada beberapa pasal yang dituduhkan kepada Fadel, yaitu pasal 76D dan pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Jadi pasal ini pada pokoknya terkait dengan seseorang itu dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain. Jadi perbuatan inilah yang dituduhkan laporannya. Ini supaya clear, kita harus sama-sama mengetahui apa sih sebenarnya poin laporan daripada NM itu sendiri. Karena memang respon yang mereka sampaikan selama ini tidak menjelaskan secara detail. Artinya hari ini sengaja kami buka supaya kita mengawal perkara ini sampai dengan tuntas. Nah, secara unsur, perbuatan yang harus dibuktikan dalam pasal ini harus ada kekerasan yang dilakukan, harus ada ancaman kekerasan, harus ada pemaksaan. Itu kalau pernah dilakukan hubungan badan. Fadel menyatakan bahwa tidak pernah ada. Karena memang sejak bertemu dengan Laura, Loli, Fadel sudah makan dengan keluarganya. Artinya selama perjalanan selama ini, Fadel ini benar-benar dijaga oleh keluarga Bajide. Insya Allah keyakinan kita juga, dan itu tadi diterangkan dengan tegas, tidak pernah dilakukan hubungan itu. Baru yang kemudian teman-teman, terkait dengan pasal-pasal aborsi yang dituduhkan sebagaimana pasal 427, pasal 428, jungto pasal 60 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan, dan juga pasal 346 KUHP, kita harus mencermati lebih dalam. Pasal ini secara unsur dinyatakan bahwa salah satunya adalah setiap orang yang melakukan aborsi, setiap perempuan, ya kan? Padahal tidak pernah melakukan aborsi, ya kan? Jadi kami yakin terkait dengan pasal aborsi yang dituduhkan sesuai dengan undangan klarifikasi kepada kami itu, tuduhan ini kepada saudara Lori sendiri. Tadi setelah selesai ada sebuah keterangan tambahan yang sedikit saya buka informasi ini kepada teman-teman media. Kami meminta untuk dilakukan konfrontir agar fakta-fakta yang telah terjadi dahulu itu bisa menjadi sebuah fakta hukum. Artinya di dalam konfrontir itu nanti akan dicari tahu kebenarannya, mana yang benar. Konfrontir ini nanti akan dilakukan antara Fadel sendiri dengan Laura Mezani, selaku yang sebenarnya kalau kita melihat secara unsur pasal yang dituduhkan tadi, harusnya Laura Mezani sebagai saksi korban. Makanya harus dilakukan konfrontir ini supaya tidak ada keterangan yang berbeda ke depannya. Saya pikir itu aja. Baik, satu poin. Apa yang disampaikan Saudara Rahmat tentang konfrontir. Konfrontir ini dijelaskan oleh pihak kuasa hukum NM yang mengatakan jangan pernah bermimpi, tidak ada yang namanya konfrontir, tidak ada yang namanya mediasi. Emang kau siapa? Kau bukan penyidik. Yang namanya restoratif justice itu sudah ada edaran dari Bapak Kapolri. Bukan IT saja, tapi pidana-pidana seperti ini juga nggak boleh dilakukan. Yang kedua, kami juga meminta kenapa dilakukan konfrontir didampingi oleh KPAI, kemudian penyidik PPA, didampingi para lawyernya, dan mereka silakan dicek di situ siapa yang berbohong, siapa yang tidak. Untuk apa?
Karena kami khawatir posisi Loli saat ini di safe house nanti akan ada tekanan sehingga berimplikasi kepada klien kami, bahkan kepada kami. Karena itulah diatur di hukum, di undang-undang, boleh dilakukan konfrontir. Berikutnya kami juga meminta agar penyidik memanggil saudara Denny Sumargo. Kenapa kita minta dipanggil? Karena Denny Sumargo mengundang di podcastnya saudara NM, di mana saudara NM mengatakan sudah tidak menganggap Loli sebagai anaknya, tidak masuk dalam harta warisan, dan dikeluarkan dari kakak. Begitu ya? Bahkan kalau mati pun silakan dikubur saja. Ibu seperti apa ini akhlaknya begini? Hei netizen, buka mata kalian. Ini semua akan kami ungkap. Tidak murni 100% kesalahan pada anak meskipun di bawah umur kalau ibunya tidak bertanggung jawab. Oke. Pasti. Tunggu. Oke. Nah, untuk itu keterangan dari Denny sangat dipentingkan. Kenapa? Di luar dia telah memanggil Nikita Mirzani, Denny Sumargo juga telah memanggil di podcastnya saudara Loli dan Fadel. Jadi clear. Silakan Fadel. Ya, terima kasih semua udah pada datang ya kan. Cuman gara-gara gua doang kalian pada datang. Terima kasih. Dan yang kedua nih yang gua mau omongin ke kalian semuanya. Terima kasih juga buat kepolisian yang udah nanyain gua, dan alhamdulillah gua ngejawab lurus semua, lancar semua. Gila, gue grogi nih, banyak banget gila kalian pada ngerekam gue begini. Gue baru pertama kali gue seperti ini, sebanyak ini. Jadi mungkin gue nggak bisa jawab pertanyaan kalian semuanya karena gue udah jawab semua di depan penyidik. Mungkin gue bakal kasih hiburan aja buat kalian yang udah nunggu lama yang gue kasih hiburan aja dan siap dipanggil kapanpun untuk pemeriksaan lebih lanjut. Betul. Ya. Ketika berhadapan dengan penyidik. Apa? Enggak. Tapi Alhamdulillah. seberapa optimis sih? Tadi kan senyum terus pada saat datang, sekarang juga seberapa yakin kamu akan lolos dari laporan kita tadi? Yakin itu karena ya ini semua fitnah kan, jadi gue yakin. Padahal ini kan tadi penyidik menyiapkan pertanyaan 20 ya, dan kemudian 33. Ya, 20 nambah 21 jadi 33. Saya sudah lihat tadi. Dari Ibu Humas kan? Kemudian sebetulnya poin-poin apa sih yang didalami lebih lanjut sama Bu? Ya, mungkin itu udah gue jawab semua tadi di atas ya. Tadi juga disampaikan juga sama Bang Rahmat. Mungkin gue nggak bisa jawab semuanya, mohon maaf. Intinya aja deh. Intinya. Cukup. Saya tidak mau klien kami salah ngomong. Oke, cukup ya. Kalau klien kami dipaksa berbicara dan kita bukan konsumsi penyidik, itu berbeda. Jadi kita tidak tanya lagi itu. Oke, cukup ya. Jadi cukup ya. Tanya yang tidak pada pokok perkara. Jangan tanya yang di dalam pokok perkara. Kalau dalam pokok perkara itu kan yang jawab. Oke, ini Bang dibalik ke Apa yang mau ditanya? Inti dari pertanyaan itu apa yang lu tangkap dari Ya, silakan. Kalau yang gue tangkep ya banyak ya kan, banyak banget itu semuanya. Gue aja nih sampai pusing ya kan, banyak banget karena gue juga ngejawabnya juga harus tenang, harus bener, harus lurus, harus fakta, sesuai fakta gue. Ya, yang gue tangkep dari semuanya itu yang dituduhkan dari mereka yaitu fitnah semua. Itu aja. apa aja mungkin yang menurut fitnah apa aja? Udah. Yang penting ada bening. Oke, silakan dance. Ada kejadian di April, itu apa yang terjadi Kadel? Apa? Maaf. Kami ada yang terjadi pada April, Juni sama Juli. Itu apa yang terjadi kalau kita? Udah gue jawab di atas. Kejadian ya? Jadi gini, intinya tidak ada keterangan kita stop dulu ya, lanjut lagi nggak ada gitu. Jadi sudah selesai, kami tunggu panggilan. Nih. Ini. Boleh. Berarti statusnya apa itu?
Satu-satu tadi yang dilaporin gimana maksudnya? Tentang bukan saya sendiri, tim hukum. Kalau saya nggak salah dengar begitu ya. Dan kawan-kawan, kami ini, dia juga si Fahmi itu pengacara. Kalaulah kita juru bicara klien di depan kita, apalagi udah ngaku disuruh kita untuk menyampaikan untuk kebaikan dan untuk menjadi hak jawab bagi dia, karena si NM tuh bilang bahwa anaknya hamil, terus katanya ada si tukang semir dan lain-lain, maka kami menjawab. Nah terus kalau ada laporan ya silakan, tapi Anda kan harus tahu kalau sempat lawyer dipersoalkan terus, ya sudah bubar negara ini. Cukup ya. Panggilannya tadi hasil kesepakatan dengan penyidik Ibu Kanit, kalau mereka memerlukan keterangan tambahan lagi, kami dipanggil, kami akan datang. Mudah-mudahan sehat. Kalau ternyata nanti mereka merasa cukup, lalu mereka gelar, monggo kita lihat. Yang pasti jangan ada pemaksaan kehendak di negara ini. Cukup. Sekarang saksi terlapor. Siapa ya? Itu siapa? Mau joget dia bang, mau dance.